Hai adik-adik, selamat datang di channel YouTube Belajar ala Klinik Jenius. Nah, kali ini kembali lagi bersama saya Dea Santika Rahayu yang merupakan salah satu pengajar kimia dari bimbingan Belajar Klinik Jenius. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang sangat menarik yang dekat sekali dengan kehidupan kita, yaitu tentang minyak bumi. Nah, minyak bumi ini dapat adik-adik temui di materi kelas 11 semester 1 ya. Jadi saya beri judul di sini tentang minyak bumi. Minyak bumi ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Bahkan kita sering juga yang menggunakannya seperti di penggoreng masak sesuatu. Kemudian bagian dari minyak bumi itu nanti ada gas tabung yang digunakan masak juga, kemudian seperti lilin, aspal, dan lain-lain. Nah, itu merupakan bagian dari materi hidrokarbon. Jadi judul babnya itu hidrokarbon dan minyak bumi. Jadi minyak bumi itu salah satu aplikasi atau senyawa hidrokarbon yang banyak sekali kita jumpai gitu ya. Bahkan sekarang mungkin sudah langka juga ya untuk minyak seperti minyak tanah, yang dulu kan minyak tanah itu suka dipakai buat masak, sekarang kan udah pakai gas gitu ya. Nah, awal mula minyak bumi ini terbentuk dari apa sih? Awal mulanya itu dia terbentuk dari pelapukan sisa-sisa organisme yang telah mati gitu ya. Jadi pertama ini permulaannya itu sisa organisme yang telah mati. Dia mengalami pelapukan, nanti dia akan terurai. Nah, terurai kemudian dia akan mengendap di lautan bersama lumpur-lumpur gitu ya. Terurai, mengendap di lautan bersama lumpur-lumpur gitu. Nah, lama-kelamaan kan itu berarti dia akan terus-terus tertimbun gitu ya, tertimbun sehingga dia itu diberi tekanan yang besar gitu, karena kan semakin banyak yang menimbun dia. Nah, oleh karena itu minyak bumi ini sering sekali kita sebut sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan. Tak terbarukan itu artinya untuk memperolehnya itu perlu jutaan tahun, jutaan puluhan. Ya pokoknya perlu waktu yang sangat lama untuk memperoleh minyak bumi ini. Nah, nanti setelah bersama lumpur-lumpur ini dia akan tertimbun, kemudian dia akan ditekan gitu ya, sehingga nanti baru dihasilkan minyak bumi dan gas alam. Nah, minyak bumi dan gas alam ini tuh sebenarnya satu jenis gitu, merupakan bagian dari senyawa hidrokarbon, yaitu dia mengandung unsur hidrogen dan juga unsur karbon gitu ya. Nah, bagaimana sih komponen minyak bumi ini? Memangnya ada apa saja sih? Minyak bumi ini adalah campuran ya, jadi dia bukan senyawa yang murni, tapi dia itu banyak sekali campuran-campuran senyawa-senyawa yang terdapat di dalam minyak bumi. Jadi untuk komponen minyak bumi ini merupakan campuran minyak bumi. Campuran dari apa saja sih? Ini campuran dari senyawa-senyawa hidrokarbon. Karbon. Nah, salah satunya itu yang utama itu adalah ini hidrokarbonnya itu sampai 97% bahkan ya. Jadi memang komponen utamanya itu senyawa hidrokarbon gitu. Nah, komponen utama penyusunnya sebenarnya itu adalah alkana ya. Jadi ini penyusun utamanya itu ada alkana. Itu ada alkana. Kemudian penyusun lainnya itu ada sikloalkana. Kemudian
ini yang baru diperoleh itu yang diperoleh secara mentah, ada yang disebut dengan minyak mentah. Mentah itu istilahnya itu ada crude oil. Jadi minyak yang belum mengalami pengolahan gitu ya, dia masih mentah banget gitu. Nah ini yang disebut, yang pertama kali kita peroleh dari hasil penimbunan ini tuh disebut dengan crude oil gitu. Ini untuk minyak bumi. Nah kemudian tadi ada gas alam. Nah ternyata selain dari bisa jadi minyak bumi, dia itu ada gas alam. Gas alam ini komponen utamanya itu kurang lebih ada 90% sampai 90% itu metana. Nah, metana ini rumusnya CH4. Metana CH4 gitu ya. Nah, adapun penyusun lainnya ya, gas-gas lainnya seperti CO2, penyusun lainnya ya, dari penyusun lainnya itu ada CO2, kemudian ada nitrogen, N2 gitu ya. Dan oh iya, jangan lupa di sini juga di minyak ini bukan hidrokarbon saja kan, hidrokarbon itu sekitar 90 sampai 97% ya. Penyusun lainnya bisa juga ini ada karbon, ada nitrogennya, kemudian ada belerangnya gitu ya. Jadi karena dia campuran, dia lebih dari satu senyawa, bahkan ini sangat banyak gitu ya. Nah, selanjutnya minyak bumi dan gas alam ini juga bisa kita sebut sebagai bahan bakar fosil. Kenapa disebut bahan bakar fosil? Karena mereka itu berasal dari sisa-sisa organisme tadi yang mengalami pelapukan. Jadi semuanya ini, keduanya ini disebut dengan ini bahan bakar fosil. Disebut bahan bakar fosil karena mereka ini berasal dari sisa-sisa organisme yang mengalami pelapukan tadi gitu. Itu mungkin istilah-istilah yang sering ada di minyak bumi ini. Nah selanjutnya, bagaimana sih cara memperoleh? Kan tadi minyak bumi itu bisa menjadi LPG gitu ya, bisa menjadi lilit, bisa menjadi aspal, oli gitu kan, bensin gitu kan. Nah bagaimana cara pengolahan si minyak bumi tersebut? Kenapa sih bisa menjadi bagian-bagian yang sangat bermanfaat ya, yang banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan beri judul selanjutnya itu tentang pengolahan minyak bumi. Nah, pengolahan minyak bumi ini ada yang disebut dengan destilasi fraksinasi atau destilasi fraksional. Jadi, nama prosesnya itu adalah destilasi fraksinasi atau fraksional. Jadi yang dimaksud dengan proses destilasi fraksinasi atau fraksional ini, mungkin adik-adik pernah mendengar nih tentang destilasi di SMP ya, tentang pemisahan campuran. Karena kan tadi saya sebutkan bahwa minyak bumi itu merupakan campuran. Untuk memisahkan bagian-bagian penyusunnya, kita gunakan proses yang disebut dengan destilasi fraksinasi atau fraksional. Dia itu pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Jadi ini si proses destilasi fraksinasi ini pemisahannya itu berdasarkan perbedaan titik didih. Jadi nanti kita kelompokkan si fraksi-fraksi berdasarkan titik didihnya, dia akan memisah gitu ya. Nah, supaya ada lebih terbayang gitu ya, bagaimana terjadinya proses destilasi fraksinasi itu, bagaimana bagian-bagian yang ada di fraksi-fraksi minyak bumi ini, saya akan menggambarkan terlebih dahulu gambarannya. Oke, ini dia kurang lebih gambaran fraksinasi minyak bumi. Jadi di sini gambaran ada tanurnya ya, tanur fraksinya seperti ini kurang lebih. Jadi nanti dikelompokkan fraksi-fraksinya gitu. Tadi berdasarkan perbedaan titik didih. Jadi nanti mereka mempunyai titik didih yang berbeda gitu ya. Nah,
bermula dari sini, ini ada minyak bumi. Minyak bumi itu kalau secara fisik dia merupakan cairan kental hitam dan berbau, ya. Itu minyak bumi yang kita peroleh belum kita olah sama sekali gitu ya. Jadi tidak bisa digunakan langsung minyak bumi itu karena itu campuran-campuran. Nah, supaya bermanfaat kita olah terlebih dahulu dengan proses ini yang destilasi fraksinasi ini. Kemudian minyak bumi ini awalnya dari sini masuk ke dalam sini baru mengalir. Nah, kotak ini yang disebut dengan furnace, atau dia itu kayak pembakarnya gitu ya, dengan suhu yang sangat tinggi. Nah, kemudian minyak bumi dialirkan ke sini. Nah, nanti di sini dia akan dikelompokkan berdasarkan fraksi-fraksinya. Jadi katup-katup ini adalah lubang gitu ya. Nanti kan ketika dia itu titik didihnya lebih rendah, dia itu akan duluan menguap gitu kan. Misalkan ini LPG, gas petroleum seperti LPG, itu kan berarti titik didihnya rendah sehingga dia mudah menguap. Baru juga masuk ke sini berarti dia udah dengan suhu yang tinggi kan, berarti dia akan mudah menguap, langsung menguap ke atas. Nah, masuk ke atasnya itu dia akan melalui katup-katup ini. Jadi melalui lubang-lubang ini dia terus berjalan ke atas. Nah, terus di sini si gas petroleum ether akan dialirkan ke saluran yang pertama. Nah, gas petroleum ini biasanya komponensi karbonnya itu kurang lebih dari C1 sampai C4 gitu. Itu umumnya seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada ether petroleum atau kelompok ether gitu ya. Nah, dia akan sampai di sini, nggak bisa naik lagi ke atas karena dia titik didihnya berbeda dengan gas-gas petroleum. Jadi ini berdasarkan titik didih perbedaannya ya. Dia akan masuk ke saluran yang kedua, itu komponennya kurang lebih dari C5 sampai C8. Nah, intinya prinsip dari sini kita itu tahu bahwa semakin ke atas itu titik didihnya semakin apa kira-kira? Titik didihnya akan semakin rendah. Kalau dia semakin rendah berarti dia semakin ringan, terus naik ke atas. Apabila dia itu titik didihnya lebih tinggi, maka dia akan diam di bawah. Seperti contoh yang paling ekstrim di sini ada aspal. Residu di sini adalah seperti arang-arang sisa dari pembakarannya gitu ya. Nah, seperti aspal itu kan wujudnya bukan gas, dia itu kayak padat gitu, makanya dia paling bawah karena titik didihnya sangat tinggi. Jadi prinsipnya ini dia itu titik didih semakin ke atas itu titik didih semakin rendah, gitu. Ya. Seterusnya ini juga sama bensin. Selanjutnya ada bensin atau istilahnya gasolin. Ini C-nya dari 5 sampai 10. Kemudian ada minyak tanah atau istilahnya kerosin 11 sampai 16, solar, kemudian diesel, kemudian ini pelumas dan lilin. Ini juga sama. Dia ada saluran lagi yang memisahkan antara pelumas dengan lilin. Lilin itu lebih padat, pelumas itu kan seperti oli ya. Berarti dia cair gitu. Kalau lilin lebih agak memadat gitu ya. Makanya posisinya di bawah. Selanjutnya paling bawah itu ada aspal. Aspal itu yang paling tinggi titik didihnya, makanya bentuknya sangat padat. Terus ada sisa ini residu ya. Jadi di antara semua ini ketika C-nya itu rantai karbonnya, apabila C semakin banyak, di sini not ya, maka titik didih semakin tinggi. Nah, ini dia catatan atau prinsip yang harus ada diingat di destilasi fraksinasi atau fraksional ini gitu ya. Nah, silakan ada yang mau mencatat, dilengkapi catatannya gitu ya. Cukup terbayang, mudah-mudahan terbayang dengan adanya gambaran dari saya ini. Nah, kita lanjutkan ke bahasan selanjutnya, yaitu tentang proses-proses yang harus kita lakukan ketika si fraksi-fraksi ini ternyata masih kurang murni. Apa yang harus kita lakukan? Jadi ada beberapa jenis proses yang akan kita bahas selanjutnya.
Oke, kembali lagi kita lanjutkan tadi tentang proses-proses apa saja yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas minyak bumi yang dihasilkan dari tadi hasil destilasi fraksinasi tadi. Nah, proses-proses yang pertama ini itu ada yang disebut dengan cracking. Cracking ini istilah lainnya perengkahan. Nah, untuk cracking ini atau perengkahan merupakan proses di mana pemecahan hidrokarbon atau pemecahan si rantai karbon menjadi molekul-molekul yang lebih kecil gitu ya. Jadi ini boleh kita jelaskan, ini merupakan pemecahan hidrokarbon menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Ya, jadi ini pemecahan molekul hidrokarbon menjadi molekul yang lebih kecil lagi. Misalkan yang tadinya C20 dipecah jadi C10 sama C10 kayak gitu. Jadi disederhanakan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu kebalikan dari cracking. Yang kedua ini ada yang disebut dengan polimerisasi. Nah, polimerisasi justru kebalikannya. Kalau tadi pemecahan hidrokarbon supaya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, kalau polimerisasi justru penggabungan molekul kecil hidrokarbon menjadi molekul yang lebih besar. Nah, loh kok gitu sih? Udah dipecah, malah digabungin. Nah, ini sebenarnya nggak bersamaan. Maksudnya gini, seperti tadi kan minyak bumi itu fraksinya panjang-panjang, ada banyak gitu ya. Ada yang C-nya panjang. Ternyata kebutuhan masyarakat tuh pengennya yang lebih kecil. Makanya kita gunakan proses cracking untuk memecah si molekul hidrokarbon tersebut. Nah, bisa jadi yang kita punya itu justru bahannya itu molekulnya kecil-kecil, sedangkan kebutuhan masyarakat itu dia membutuhkan hidrokarbon dengan molekul yang panjang-panjang gitu kan. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan proses yang disebut dengan polimerisasi atau proses penggabungan gitu. Kemudian yang ketiga itu ada yang disebut dengan reforming. Nah, reforming ini pengubahan bentuk molekul ya. Jadi, reforming yang ini merupakan pengubahan bentuk molekul hidrokarbon kualitas kurang baik. Nah, kira-kira kualitas hidrokarbon yang kurang baik ini yang kayak gimana? Yang kurang baik ini yaitu yang rantainya lurus. Ini yang memiliki rantai lurus menjadi hidrokarbon kualitas baik. Kualitas baiknya bagaimana? Kualitas baik ini dia bercabang. Ya. Kenapa rantai lurus itu merupakan kualitas yang kurang baik? Karena setelah dibahas sebelumnya bahwa hidrokarbon yang tanpa cabang atau yang lurus saja dia memiliki titik didih tinggi. Artinya dia susah untuk diuapkan. Sedangkan kan kalau kita butuh dalam kehidupan sehari-hari, ya butuhnya itu kayak bensin misalkan. Ya harusnya itu mudah dibakar gitu kan. Makanya kita ubah dari yang kurang baik yang rantai lurus ini, yang titik didihnya sangat tinggi menjadi yang kualitas lebih baik. Kalau lebih baik itu dia memiliki cabang. Apabila dia memiliki cabang, berarti dia akan mudah untuk dipanaskan atau diubah menjadi gas seperti itu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan kurang baik, kualitas kurang baik dengan kualitas yang baik gitu ya. Kemudian proses yang keempat itu ada treating. Treating ini di treatment. Maksudnya treating di sini adalah
maksudnya kotorannya tuh berarti ada zat sesuatu yang tidak kita butuhkan gitu, jadi dihilangkan dengan proses yang disebut dengan treating. Kemudian yang kelima itu ada blending. Blending ini blend, dicampur gitu ya. Jadi ini penambahan zat aditif, untuk meningkatkan kualitas bensin. Nah, jadi yang blending ini ditambahkan sesuatu supaya kualitas bensinnya itu bisa lebih baik. Nah, bisa nanti saya berikan gambaran misal di di bahasan bensin, yaitu ada penambahan zat yang disebut dengan TEL atau tetraethylene yang digunakan untuk meningkatkan nilai oktan dari bensin atau kualitas bensinnya itu bisa menjadi lebih baik. Misalkan dari premium bisa jadi pertamax atau pertalite gitu ya. Nah, kelima proses ini silakan adik-adik ingat-ingat gitu ya, karena ini memang konsep gitu ya. Jadi memang banyak sekali hafalan-hafalan atau yang harus adik-adik ingat gitu. Nah, kita lanjutkan ke bahasan selanjutnya. Di sini saya akan membahas tadi tentang bensin. Kenapa kita bahas bensin? Karena bensin ini merupakan salah satu aplikasi dari contoh produk dari minyak bumi gitu ya, yang banyak sekali kita gunakan. Jadi di sini kita beri judul bensin dan nilai oktan. Nah, bensin dan nilai oktan ya. Jadi bahasan sekarang itu tentang salah satu produk dari minyak bumi ya. Nah, kira-kira nilai oktan dulu deh. Nilai oktan atau angka oktan atau bilangan oktan itu definisinya apa? Jadi oktan ini menunjukkan seberapa banyaknya tekanan udara yang diberikan sebelum bahan bakar itu dibakar secara spontan. Jadi semakin banyak tekanan udara yang diberikan, berarti kan dia semakin mudah nanti si bahan bakar itu terbakar otomatis. Nah, si angka oktan ini dapat menunjukkan semakin besar angka oktan, maka dia itu semakin berkualitas baik. Jadi tiap-tiap bahan bakar bensin itu dia mempunyai identitas angka oktan. Jadi beda-beda angkanya, semakin besar nilainya justru kualitas bensin itu semakin baik gitu ya. Nah, angka oktan ini juga menunjukkan kandungan suatu senyawa, yaitu isooktana dan N-heptana. Jadi angka oktan ini menunjukkan kandungan isooktana dan N-heptana. Ya, sebenarnya komponen utama dari angka oktan ini justru si isooktana ini. Dia komponen utamanya gitu ya, atau penunjuk utamanya. Nah, isooktana itu bagaimana bentuknya? Nah, isooktana itu berarti C-nya 8 kan? 2, 3, 4, tapi bentuknya iso. Jadi di sini C, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini yang disebut dengan isooktana. CH3, 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 CH2, CH, CH3, CH3. Atau silakan misalkan ada yang ngasih nama berdasarkan IUPAC-nya, berarti namanya itu adalah 2, nama lainnya ya, 2,4 trimetil 5 pentana. Nah, ini nama lain atau nama berdasarkan aturan IUPAC dari isooktana. Kalau N-heptana, normal heptana, berarti C-nya ada 7 dan melurus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini yang N-heptana. Ini udah IUPAC-nya juga. Nah, kualitas bensin itu dari angka oktan, dia komponen utamanya isooktana. Jadi
komponen paling banyak itu isooktana. Karena apa? Semakin banyak isooktana kan ini ada cabangnya ya. Berarti ini yang menunjukkan kualitasnya itu baik. Justru ini tuh menunjukkan kualitas baik. Karena dia ada cabangnya. Sedangkan untuk N-heptana karena rantainya lurus saja, berarti semakin banyak komponen N-heptananya justru dia kualitasnya semakin kurang baik. Kualitas kurang baik. Jadi kita harus mencari yang komponen utama si isooktananya ini justru lebih besar karena dia menunjukkan bensin atau bahan bakar dengan kualitas yang baik seperti itu. Nah, tadi saya telah menyebutkan bahwa terdapat beberapa identitas seperti premium, pertalite, pertamax atau pertamax plus, dia tuh punya nilai oktan yang berbeda-beda. Nah, apabila adik-adik tahu dari jenis bahan bakar ini yang paling bagus kualitasnya itu adalah yang pertamax ya, karena dia mahal juga kan. Yang mahal berarti dia kualitasnya bagus. Ternyata berdasarkan data, nilai oktan premium itu 88, pertalite itu 91, pertamax itu 93, 92, 93 ya. Begitu. Nah, angka oktan ini menunjukkan komposisi kandungan dari isooktana dan heptana, N-heptana. Jadi kalau 88 itu isooktannya artinya 88% itu isooktannya, sedangkan sisanya 12% itu N-heptannya gitu. Jadi itu cara membacanya. Sekarang 91 berarti ini 91%-nya, ini berarti 9%-nya. Ini 92%-nya, sedangkan ini 8%-nya. Jadi angka oktan itu sebenarnya menunjukkan komposisi si isooktananya gitu ya. Semakin besar angka oktan berarti kualitas bahan bakar semakin baik seperti itu. Jadi ini ya, semakin besar semakin kualitasnya baik. Saya highlight, berikan highlight gitu ya. Nah, ternyata ada cara bagaimana suatu bahan bakar bisa meningkat kualitasnya gitu ya, meningkat kualitasnya dengan cara menambahkan sesuatu atau bisa sebut proses tadi yang blending itu ya. Jadi penambahan zat untuk menaikkan nilai oktan, nilai oktan atau angka oktan atau bilangan oktan sama saja ya. Nah, yang pertama itu ada yang disebut zat TEL. TEL ini singkatan dari tetra etil lead. Lead pemimpin, bukan lead timbal ya di sini. Jadi strukturnya kurang lebih PB, kemudian ada 4 etil C2H5, kemudian C2H5, C2H5, C2H5. Nah, kurang lebih strukturnya seperti ini. Kemudian yang kedua itu ada MTBE. MTBE ini metil tersier butil ether. Nah, itu singkatannya. Strukturnya itu ada CH3, kemudian ada tersier butil CH3, CH3, CH3. Nah ini dia dua zat yang umum gitu ya, yang banyak yang digunakan. Sebenarnya awalnya ini ya, tapi ini tuh ada kelemahannya karena di sini dia mengandung lead. Lead itu timbal. Jadi si timbal ini menjadi apa ya, polutan. Ya, makanya dia itu tidak ramah lingkungan lah ya si timbal ini. Nah, makanya diganti dengan ini MTBE atau metil tersier butil ether. Kalau kita lihat ini komponennya non logam semua kan. Kalau ini kan timbal ini logam. Jadi kurang ramah lingkungan, makanya dicari lagi zat yang lain. Ada MTBE, metil tersier butil ether. Ini kalau kita lihat unsur penyusunnya itu non logam semua, oksigen, karbon, hidrogen. Jadi mudahlah buat diuraikannya. Nah, seperti itu. Nah, kedua zat ini digunakan untuk
berkualitas lebih baik seperti itu. Nah, itu demikian adik-adik paparan saya terkait hidrokarbon, bukan hidrokarbon, terkait produk dari hidrokarbon yaitu minyak bumi. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dimengerti oleh adik-adik. Nah, jangan lupa like video ini, dan apabila adik-adik masih merasa bingung dan masih ada bagian yang ingin adik-adik tanyakan, silakan adik-adik komen di video ini. Terus, oh iya, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Belajar Ala Klinik Jenius, dan nyalakan tombol notifikasinya dengan cara mengklik tombol lonceng. Nah, saya Dea Santika Rahayu pamit undur. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Sampai berjumpa lagi di video-video lainnya.